Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke kawan, balik lagi ya. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga rezekinya dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum lanjut ke video, langkah baiknya kalian menekan subscribe dan like-nya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke, lanjut. Sekarang saya akan mengunboxing paket berupa multitester Zowie ZT102A. Ini harganya saya beli 188.000 di online. Ya, akan saya buka. Wow, multitesternya. Untuk boxnya di sini ada tulisan digital multitester dan tampilan multitesternya. Ya, mantap. Ini kabel probe-nya yang memiliki arus max 10 ampere, dan ini probe untuk mengecek suhunya. Ya, dapat multitesternya dan dapat kertas manualnya. Yang ini nanti akan saya baca ya. Dan saatnya kita membuka. Wow, multimeternya. Ya, dapat papan untuk berdirinya. Oh, mantap. Sekarang saya akan mereview multitester baru, yaitu Zowie ZT102A. Multitester ini banyak usernya karena fitur yang dimiliki sangat canggih. Untuk kabel probe-nya, saya rasa ini sangat berkualitas dan dikasih penutup juga di bagian konektornya dan penutup di bagian plat besinya. Sangat tajam. Untuk kabel pengecekan suhunya saya lihat ini bagus karena bahan isolatornya dari selongsong anti panas. Dan sekarang multitesternya sendiri. Tulisan Zowie ZT102A nya ini warnanya dapat berubah-ubah ketika kita gerakkan. Ya, seperti backdoor HP Oppo Reno ya. Untuk tampilan multitesternya pas di tangan, mungil dan canggih. Saya akan mencoba menghidupkannya. Apakah ini dapat baterai? Wow, hidup. Di saat kita hidupkan, ternyata dia menampilkan semua fitur yang ada di HP ini. Sangat bagus. Ini adalah mode auto.
yang fungsinya di saat kita mengecek arus DC, maka dia akan menampilkan arus DC. Ini juga mengurangi kesalahan kita di saat menggunakan avometer. Misal kita mengecek arus AC tapi kita masih menaruh selektor di mode resistor, maka ini dapat merusak avometer atau bisa error. Sangat canggih. Mari kita coba untuk mengecek arus DC. Kabel probe kita pasang di konektor probe yang hitam di COM. Saya akan mencoba mengecek baterai lithium ion 3,7 volt. Apakah dia akan kedetek ini adalah arus DC? Ya, benar. Langsung ke deteksi 3,5 volt. Oh, sangat bagus. Mantap. Sekarang saya akan mengecek resistor berukuran 47 ohm. Apakah dia akan mengetahui ini adalah hambatan? Ya, benar. Buzzer bunyi dan tampilannya 47 ohm. Wah, ternyata baterainya hampir habis. Saya nanti akan menggantinya. Untuk kekurangan multitester ini yaitu yang pertama tidak mendapatkan casing. Beda dengan yang Zowie ZT102A nya itu mendapatkan casing. Yang kedua, lampu backlight-nya menyala otomatis. Ini memungkinkan akan boros baterai. Ya, lanjut kita naikkan. Untuk pengecekan tegangan DC sudah. Sekarang untuk AC, saya akan mengambil stop kontak dulu. Ya, ini dia stop kontaknya. Saya akan mencoba mengukur tegangan AC atau tegangan bolak-balik. Untuk tegangan listrik di Indonesia yaitu 230 volt. Ya, pastikan kita memilih selektor yang benar. Ya, benar. 230 volt. Ini ada tanda petir yang artinya kita sedang mengecek tegangan tinggi. Ini ya. Ya, sudah. Sekarang kita mengecek frekuensi. Frekuensi ini adalah on off terus menerus pada suatu aliran. Untuk listrik di Indonesia memiliki frekuensi 50 Hz. Berarti dalam 1 detik listrik PLN mengalami on off terus menerus sebanyak 50 kali. Mata kita tidak dapat melihat kedipan lampu karena begitu cepatnya, tapi kalian bisa melihatnya dengan merekam lampu bohlam yang sedang hidup. Sekarang saya akan mengecek frekuensi. Ya, benar, 50 Hz. Sekarang kita ke mode persen atau duty cycle. Duty cycle ini fungsi adalah siklus mati hidup
transistor pada satu periode. Untuk selektor duty cycle ini tidak saya praktekkan karena saya belum mempelajarinya cara mengecek. Biasanya ini digunakan untuk mengecek transistor di bagian kaki emitornya. Kita naikkan, dan ini adalah DC milivolt atau yang bisa mengecek tegangan di bawah 1 volt. Untuk ini saya tidak praktekkan ya AC milivolt. Nah, sekarang saya akan mengecek suhu ini. Buka dulu. Ya, kita pasang. Untuk suhu ruangan ini yaitu 29 derajat Celcius. Untuk Fahrenheitnya 84 derajat Fahrenheit. Sekarang saya akan mencoba mengecek suhu solder yang sebelum saya colokkan, yaitu 28 derajat Celcius. Saya akan mencolokkan steker solder ini agar tahu berapa suhu maksimumnya. Ya, sudah. Selagi kita menunggu solder panas, kita coba untuk mengecek resistor. Kita cabut, kita pasang probe. Ya, saya akan mengecek resistor 47 ohm. Ya, benar, 46. Langsung ke detek. Dan untuk resistor 10 ohm. Wah, mantap, pas ini 10 ohm. Sekarang kita lanjut ke pengecekan kapasitor. Ke pengecekan dioda dulu ya. Untuk dioda ini harus terukur satu arah. Ya, terukur. Ya, tidak terukur. Sekarang saya akan mencoba mengecek dioda yang short atau konslet. Ya, buzzer bunyi, berarti dioda ini konslet atau tersambung. Ya, bunyi ketika di bolak-balik. Untuk pengukuran transistornya, ini kan TIP pas 1, berarti basisnya mendapatkan probe merah. Basis bermerah, iya benar, terukur. Ya, terukur. Ini artinya normal. Untuk transistor normal dia hanya terukur satu arah. Kita coba balikkan. Ya, benar, normal ini. Sekarang kita mengecek transistor PNP atau TIP part 2. Berarti basisnya mendapatkan kabel probe hitam. Ya, benar, terukur. Kita balik. Apakah akan terukur? Ya, tidak, normal berarti. Untuk dioda, transistor, dan resistor saya sudah ukur. Sekarang saya akan mengukur elko atau kapasitor. Ini saya menyiapkan kapasitor berukuran 2200
mikrofarad. Sebelum kita mengeceknya, kita harus menshortkan dulu kedua kaki kapasitor supaya tidak merusak alat multitesternya dan membuang muatan yang masih tersisa di dalamnya. Saya ukur. Ya, terukur 2387 milifarad atau 2387 mikrofarad. Untuk membaca nilai kapasitor ini, saya rasa AVO-nya sangat lambat. Tadi saya menunggu kisaran 6 detik. Dan saya akan mencoba mengecek milar yang berukuran 2 mikrofarad atau 205J. Kita shortkan dulu. Satu, dua, ya hanya 2 detik. Terukur 2,3 mikrofarad, masih dalam kategori toleransi. Ciri-ciri komponen yang rusak itu ketika dicek nilainya jauh dari nilai toleransinya. Sekarang saya akan mencoba mengecek potensio. Arahkan ke mode resistor. Ya, 97, 98. Masih dalam kategori toleransi ya. Kita coba lagi fitur lainnya. Ya, untuk frekuensi tadi saya udah praktekkan. Sekarang saya akan mengukur arus DC. Saya akan mengukur arus max-nya tanpa beban. Oh, kita belum memindahkan selektornya. Kita pindahkan dulu. Ya, terukur 16 ampere ya. Wah, besar sekali arus max-nya. 16 ampere, besar sekali. Sekarang saya akan mencoba mengecek arus konstan aki. Saya ambil aki dulu. Ini adalah aki motor bit 12 volt dengan arus 3 ampere ya. Untuk mengecek arus kontinu aki, kita harus mengasih beban. Di sini saya mengasih beban 10 ohm. DC ya, arahkan ke DC. Ya, terukur 1 ampere. Kalau arus max-nya aki ini bisa mencapai 20 ampere. Untuk mengecek arus max itu kita seolah-olah sedang men-shortkan baterainya. Karena di jalur probe 10 ampere ini tersambung ke probe hitam karena ada resistor shunt yang fungsinya untuk membaca arus. Untuk arus AC saya tidak praktekkan ya, karena ini saya belum berani mengecek arus AC rumah kecuali mengeceknya pakai beban.
Untuk arus miliampere AC tidak saya praktekkan karena tadi saya sudah mengeceknya. Bedanya kalau miliampere AC dia mengecek arus di bawah 1 ampere. Sekarang saya akan mencoba fitur yang saya tunggu-tunggu dari tadi, yaitu fitur NCP. Fitur NCP ini atau kepanjangannya Non Contact Voltage Detection. Sekarang saya akan mencoba mengecek arus AC. Apakah ini akan muncul EF. Saya akan coba dekatkan. Ya, bunyi bip bip bip. Ya, semakin besar arusnya maka bunyi bip-bipnya semakin cepat. Ya, benar, cepat. Dia akan cepat ketika ada arus AC yang besar. Kita coba cek kabel yang tanpa dialiri tegangan listrik. Ya, tidak terdeteksi, artinya ini tidak ada arus listrik. Fitur NCP ini sangat berguna bagi user yang sedang memperbaiki kabel yang putus di dalam tembok. Untuk mode hold ini untuk menyimpan data. Misal saya akan mengecek resistor. Ya, 9,6. Ya, maka dia akan menyimpan data nilai resistornya. Untuk sel ini fungsinya untuk mengganti fitur atau mode. Dan untuk mode rel ini fungsinya sebagai mengurangi nilai komponen. Misal saya akan mengecek komponen resistor 47 ohm. Ya, nggak susah ya. Ya, 46 ohm. Tekan lama rel, maka muncul tanda delta yang artinya nilai resistor ini tersimpan di avonya. Sekarang saya akan mengecek resistor 10 ohm. Ya, hasilnya adalah 36 ohm, berarti dia mengurangi nilai 47 ohm dengan 10 ohm secara otomatis. Ya, sangat berguna. Sekian dulu video dari saya, semoga kalian mengerti dan semoga bermanfaat. Oke kawan, tadi lupa saya melakukan pengecekan suhu. Saya akan melakukan pengecekan suhu solder yang awalnya tadi 30 derajat Celcius. Ya, ini. Ya, naik. Panasnya cuma 212 derajat Celcius. Ya, naik terus. Ya, mantap, naik terus. Bagus ini. Sangat berguna untuk pengecekan suhunya. Untuk fitur temperatur ini bisa mengecek suhu tubuh. Di deskripsi saya merekomendasi avometer untuk pemula.